Shalom. Renungan kali ini berjudul Roh Antikristus oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sudah membahas sifat dan struktur kerajaan iblis. Ada dua kerajaan yang berlawanan, kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Keduanya spiritual. Keduanya tidak bisa dilihat dengan panca indera dan sangat real. Kita mencoba menelusuri asal-usul kerajaan iblis. Bekas pemimpin malaikat tertinggi yang pada mulanya bernama Lucifer, yang memimpin sekelompok besar malaikat dalam pemberontakan melawan Allah dan membangun kerajaan tandingan dalam suatu wilayah yang disebut udara, heavenly, dalam perjanjian baru. Frasa udara atau ruang angkasa luar sebetulnya disebut 5 kali dalam surat ke jemaat di Efesus, bagian utama kitab suci yang membuka pewahyuan Allah tentang gereja. Bukan kebetulan ada penekanan pada udara di sana. Gereja Yesus Kristus seharusnya bekerja di udara atau heavenly, melawan kerajaan iblis yang juga dibangun di udara, heavenly. Kita perlu mengemukakan bahwa dari awal Alkitab hingga akhir, kata udara atau heavenlies adalah jamak. Ada lebih dari satu surga. Di suatu tempat antara bumi dan takhta Allah, tempat Allah bersemayam, ada kerajaan tandingan, iblis yang melawan Allah. Kita sudah membahas salah satu aktivitas utama kerajaan iblis. Salah satu cara manifestasi kekuatannya adalah melalui ilmu sihir, ilmu gaib, dan guna-guna, witchcraft. Bagi banyak orang, ilmu sihir kedengaran kuno, berasal dari abad pertengahan yang mana sudah lama tidak relevan dan tidak ada sama sekali. Sesungguhnya ilmu sihir sangat real. Belum pernah seaktif sekarang dalam sejarah manusia. Di banyak negara yang satu generasi lalu masih beragama Kristen, sekarang sudah berubah karena aktivitas intens ilmu sihir. Definisi ilmu sihir dibagi dalam 3 bidang. Pertama, perbuatan daging, salah satu cara manusia berdosa mengekspresikan dirinya. 3 kata kuncinya adalah memanipulasi, mengintimidasi, dan mendominasi. Tujuan ilmu sihir adalah untuk mengendalikan orang lain dan membuat mereka melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan. Dengan menggunakan cara-cara yang tidak absah, ilmu sihir terkait erat dengan pemberontakan. Pemberontakan manusia terhadap Allah. Kedua, ilmu sihir adalah agama supernatural iblis dalam berbagai bentuk yang berbeda. Pemimpin ilmu sihir di sebagian besar negara di dunia disebut dukun. Kita tidak dapat menemukan satu daerah di muka bumi di mana penduduknya tidak terlibat dalam ilmu sihir sejak zaman dahulu kala. Banyak daerah di dunia masih melakukan aktivitas spiritual ilmu sihir. Ketiga, kita membahas ilmu sihir dalam gereja, yang mana adalah salah satu strategi jitu iblis. Bagi orang-orang Kristen di Galatia, siapakah yang telah mempesona atau menyihir kamu? Kita melihat bukti berdasarkan fakta bahwa karya Yesus Kristus di kayu salib telah dikaburkan. Melalui itu mereka kehilangan semua manfaat-manfaat yang Yesus sudah sediakan untuk mereka. Pekerjaan ilmu sihir dalam gereja dapat dilihat dalam 2 hal. Bekerja berdasarkan kedagingan daripada Roh Kudus dan legalisme kedagingan. Sangat mungkin kebanyakan gereja Kristen masuk dalam deskripsi ini. Berpaling dari kasih karunia supernatural dan kuasa Roh Kudus. Mereka bekerja dengan metode dan usaha manusia yang terikat dengan bermacam-macam sistem legalistik. Kekristenan bukan kumpulan berbagai peraturan-peraturan semata.
mengenai kerja keras kerajaan iblis dan perlawanan iblis terhadap Allah dan gereja Yesus Kristus, kita akan bahas roh antikristus. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-23, pasal 4 ayat 2 dan 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Perhatikan, kedatangan antikristus akan lebih intensif menjelang akhir zaman. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Mari kita jelaskan sedikit arti antikristus. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani, Kristos, yang berhubungan dengan kata Ibrani, Maschia atau Mesias. Banyak orang Yahudi dan Kristen tidak menyadari bahwa Mesias dan Kristus adalah dua kata yang berbeda untuk hal yang sama. Ketika kita mengatakan antikristus, sama artinya dengan anti-Mesia. Mungkin lebih mudah bagi kita mendapatkan gambaran jika kita menggunakan frasa Mesia, kata depan atau preposition. Anti adalah kata depan, preposition dalam bahasa Yunani. Memiliki dua arti yang keduanya dapat diterapkan. Pertama berarti melawan, bekerja melawan Mesias. Kedua berarti mengganti. Maksudnya adalah menaruh Mesias palsu untuk menggantikan Mesias yang benar. Kekuatan ini pertama bekerja untuk menyingkirkan Mesias, dan kedua menggantikannya dengan Mesias palsu. Semuanya dilakukan dalam dua tahap. Kita dapat melihat roh antikristus sangat aktif hampir di seluruh gereja. Pada tahap pertama, berusaha menyingkirkan Mesias yang benar. Namun kita perlu camkan bahwa ini bukan tujuan akhir iblis. Tujuan iblis adalah menggantikan Mesias yang benar dengan Mesias palsu. Itu yang selalu kita hadapi. Menjadi jelas ketika kita melihat pekerjaan iblis itu terjadi hanya di mana Yesus Kristus telah diberitakan. Kita tidak dapat menolak Yesus jika kita belum pernah mendengar tentang Dia. Jadi ilmu sihir berbeda. Ilmu sihir bagian dari umat manusia yang jatuh dalam dosa. Sesungguhnya ilmu sihir adalah agama universal umat manusia berdosa dengan banyak manifestasi bentuk dan upacara yang berbeda. Namun antikristus hanya dapat dimanifestasikan di mana Kristus sudah diberitakan. Ketika Yesus dicobai di padang belantara pada awal pelayanannya, dicatat dalam kitab Matius, ia berkata kepada iblis, "Menyingkirlah di belakangku," seperti lazimnya diterjemahkan. Namun bisa juga diterjemahkan, "Ikutlah di belakangku." Menjadi fakta dan realita spiritual bahwa dimanapun Yesus dan Injil diproklamirkan, Allah mengizinkan tuntutan iblis mengikuti di belakangnya. Umat manusia kelak akan dipaksa untuk memilih antara Mesias yang asli dan Mesias yang palsu. Itu cara Allah dengan manusia.
Tidak ada pengecualian opsi pilihan. Tanggung jawab kita membuat pilihan yang benar. Sangat relevan dengan generasi kita. Generasi kita harus membuat keputusan memilih Mesias yang benar atau Mesias palsu. Roh antikristus sangat aktif, lebih dari yang kita pikirkan, menekan kita ke dalam keputusan yang salah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jika kita melihat 2 ayat di atas, ada 3 bentuk antikristus. Pertama, ada banyak antikristus. Sepanjang sejarah, banyak antikristus telah muncul dan bermanifestasi. Kedua adalah seorang antikristus. Tidak banyak, hanya satu yang spesifik, yang kita percaya sebagai manifestasi akhir, produk terakhir dari roh antikristus yang belum pernah diungkapkan dalam sejarah umat manusia. Bayangan dari tirai sudah terbuka di panggung, namun kita belum melihat pribadi sesungguhnya. Namun pada akhir zaman ini, Kitab Suci menjelaskan akan ada satu pemimpin tertinggi terakhir yang sangat jahat, sangat berkuasa, yang akan mendominasi seluruh umat manusia untuk jangka pendek. Dia adalah antikristus. Bentuk ketiga adalah roh antikristus. Roh antikristus yang bekerja melalui setiap antikristus. Yohanes sudah memberi kita tanda-tanda dari antikristus. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi antikristus akan mulai dari dalam perkumpulan orang-orang percaya, namun tidak benar-benar menjadi bagian dari mereka. Pada waktunya, ia akan muncul. Itu satu tanda dari antikristus. Tanda kedua, ia akan menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Lalu Yohanes melanjutkan dengan tanda ketiga. Dia antikristus yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ini sangat penting. Antikristus tidak menyangkal adanya Allah. Bahkan ia menyatakan dirinya sebagai wakil Allah. Apa yang ia sangkal adalah hubungan Bapa dan Anak dalam Trinitas. Apapun yang kita hadapi, penyangkalan itu adalah roh antikristus. Tanda keempat antikristus dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Ia menyangkal Mesias sudah datang. Kemungkinan ia percaya pada kedatangan Mesias, namun menyangkal Mesias sudah datang. Mari kita rekapitulasi 4 tanda itu karena begitu penting. Pertama, antikristus mulai dari perkumpulan orang-orang percaya. Kedua, ia menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Jelas itu bukan paganisme. Paganisme belum pernah mendengar tentang Yesus. Jadi hanya dapat terjadi di mana Yesus sudah diberitakan atau diproklamirkan. Ketiga, ia menyangkal hubungan Bapa Anak dalam Trinitas. Ia tidak menyangkal Allah, namun ia menyangkal Allah yang dinyatakan sebagai Bapa dan Anak. Keempat, ia menyangkal Mesias sudah datang. Sangat mungkin ia percaya Mesias akan datang. Melihat contoh dari sejarah, walaupun agak kontroversial,
problem dengan kebenaran rawan menjadi kontroversial. Manifestasi roh antikristus yang sudah berlangsung lama terus-menerus berada di Judea. Kita biasa berpikir bahwa kekristenan berkembang dari Judea. Itu pada dasarnya apa yang orang Yahudi katakan. Itu tidak benar. Apa yang terjadi adalah kekristenan, ajaran Yesus dan murid-muridnya, bukan ajaran semua gereja Kristen yang datang sesudahnya. Ajaran Yesus dan murid-muridnya adalah lanjutan agama Perjanjian Lama, dan Yudaisme berkembang dari Perjanjian Lama. Itu sangat penting untuk diketahui jika kita berhadapan dengan orang Yahudi. Jadi itu tanda pertama. Ia mulai dari kumpulan orang-orang percaya. Jika kita menganalisa ajarannya, banyak darinya menyatakan penolakan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Banyak yang diajarkan menyangkal pernyataan Yesus. Manifestasi kedua antikristus dalam Yudaisme adalah menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, namun percaya kepada Mesias yang akan datang. Ketiga, menyangkal hubungan Bapa Anak dalam Trinitas. Menolak pernyataan Yesus adalah anak Allah. Tidak menerima bahwa Allah memiliki anak. Keempat, menolak bahwa Mesias sudah datang. Baca dalam Matius 27 ayat 21, dalam ayat ini kita melihat manifestasi roh antikristus yang sangat kuat. Seperti berikut. Yesus dibawa ke hadapan wali negeri Pilatus. Pilatus tidak dapat menemukan kesalahan pada Yesus. Namun karena hasutan imam-imam kepala dan tua-tua terus-menerus dan gejolak seluruh kerumunan orang Yahudi, Pilatus berbalik melawan Yesus. Kita perlu camkan di pikiran bahwa banyak dari orang-orang itu berada dalam kerumunan yang sama seminggu sebelumnya menyambut Yesus di Yerusalem, meletakkan daun-daun palem di jalanan dan mengatakan, "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Mari kita ilustrasikan sesuatu yang tidak boleh kita abaikan, bahwa umat manusia sangat rapuh. Dibutuhkan tidak lebih dari 1 minggu untuk membalikan sikap. Namun yang terjadi pada Yesus bukan hanya reaksi alamiah manusia. Ada peperangan spiritual besar yang terjadi di alam yang tidak kelihatan. Patut disayangkan, roh antikristus menang. Ini yang terjadi. Wali negeri Pilatus membawa Yesus keluar dan dicatat dalam Matius 27 ayat 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Barabas seorang politikus agitator, seorang pembunuh, kejam dan bengis. Dia belum pernah melakukan kebaikan kepada siapa saja. Sedangkan di lain pihak, Yesus belum pernah melakukan kejahatan kepada siapapun. Ia menyembuhkan beribu-ribu orang. Ia memberi makan kepada beribu-ribu orang. Tidak ada alasan yang masuk akal untuk beralih menentang Dia. Tidak logis. Ini ayat kuncinya dalam Matius 27 ayat 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Israel merupakan antitype apa yang akan terjadi pada umat manusia. Semua umat manusia pada akhirnya akan berhadapan dengan pilihan yang mana dari keduanya. Kita memilih Yesus, Juru Selamat, Tabib Agung, Penyembuh, atau kita memilih Barabas, orang jahat yang bengis, kejam, politikus agitator. Dari sudut tertentu, Barabas adalah seorang tipe antikristus dan mereka memilih Barabas. Pastikan ketika waktunya tiba, kita tidak membuat kesalahan yang sama. Ada satu kekuatan spiritual bekerja melanda seluruh kerumunan orang dan merubah mereka.
mereka menjadi hampir gila dengan kemarahan, marah saja tanpa sebab apapun. Itu pertama kali roh antikristus memiliki dampak pada umat manusia, mendominasi orang-orang Yahudi sejak itu sampai sekarang. Yesus memperingatkan mereka ketika mereka mempersalahkan Dia sebagai Mesias dan Anak Allah. Ditulis dalam Yohanes 5 ayat 43, "Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia." Itu sudah terbukti benar. Dengan kata lain, Aku adalah Mesias yang benar, namun kamu tidak mau menerima Aku. Jika Mesias palsu datang dalam namanya, kamu akan menerima dia. Ensiklopedia Yahudi mencatat kira-kira sudah datang 44 Mesias palsu sejak dan diterima oleh orang Yahudi. Beberapa nama terkenal dari mereka: Bar Kokhba yang memimpin pemberontakan melawan Imperium Romawi 138 sebelum Masehi. Lalu Moses dari Krit sekitar abad 5 sebelum Masehi yang meyakinkan orang-orang bahwa mereka harus masuk laut dan bertemu dengan Mesias. Mereka masuk laut dan tenggelam. Lalu pada tahun 1666, Zabbatai Zevi menyatakan dirinya sebagai Mesias dan diterima secara antusias oleh banyak orang. Salah satu ajaran palsu Yahudi adalah siapa yang mengembalikan bait suci, mereka adalah Mesias. Kita tahu daerah bait suci, tempat suci orang Yahudi, masih diokupasi Masjid Islam Al-Aqsa. Bahkan orang Yahudi tidak diizinkan ke sana. Mereka mengontrol seluruh tempat itu. Jika seorang politikus datang, melakukan intervensi dan mendapatkan bagi bangsa Yahudi hak untuk membangun bait suci mereka di sana, mereka dengan antusias akan mengeluh-elukan dia, menjadi daya tarik bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Itu mungkin tidak lama lagi dari sekarang. Amin.